Saya kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Tapi kalau baca bahasa Arabnya Ibu bisa? Bahasa bisa, karena dari kecil diajar mengaji. Oke. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil fi sudurin nas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya terpilih mengikuti MTQ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hubungannya kok bisa akhirnya lari kepada Tuhan Yesus, percaya dan mengikuti Tuhan Yesus? Waktu itu saya kan suka diundang musabaqah tiwalatil Quran, Pak. Tiwalatil Quran, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah ayat kursi. Hanya berapa ayat? Nah ini ada lagi. Sorry. Itu lagi. Itu surat Yasin. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Yang bersaksi di channel Yusuf Manuguru, ya, yang bilang saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. Itu signifikanmu apa setelah ketemu langsung muka dengan muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu. Kebenaran yang namanya Injil daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan beliau sempat terlibat di dalam aksi-aksi pembakaran gereja, bahkan ada puluhan gereja yang mereka bakar pada waktu itu. Beragama, tetapi saya membakar gereja yang sebenarnya gereja itu tidak bersalah. Kejadian gini, kenapa saya bisa bakar gereja kan? Saya kan visi saya satu, ya, ingin menjadikan kampung saya itu orang-orang Islam semua. Gereja yang dibakar itu gereja di Jakarta di mana? Gereja apa? Ya, saya dulu dalam itu dan saya nggak tahu arti gereja apa, sebab apa. Kita melakukan itu di bawah pengaruh narkotika. Beda dengan sholat tahajud ya. Saya sholat Allahu Akbar, saya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jika kesaksiannya benar ya, jika kesaksian mereka ini benar, mengaku membakar puluhan gereja itu benar, maka mereka tergolong teroris tentunya. Terus, mungkinkah kejadian pembakaran gereja yang sangat banyak tapi tidak diketahui masyarakat? Berikutnya, mungkinkah kepolisian membiarkan pelaku kejahatan teroris seperti ini ya? Polisian terutama Densus 88 ya, sangat mudah menghadang aksi teror. Jangankan melakukan teror pembakaran puluhan gereja, mereka baru merencanakan aksi pun sering pelaku keburu dibekuk oleh aparat. Fakta juga bahwa jangankan terhadap pembakaran puluhan gereja, aksi protes rencana pembangunan satu gereja saja itu sudah auto viral. Beritanya mendunia loh ya. Lah masa puluhan gereja dibakar dalam waktu singkat, satu hari terjadi 3 pembakaran gereja. Masa tidak menghebohkan jagat raya? Terus konsekuensinya apa? Jika kesaksian mereka ini benar, maka bisa disimpulkan bahwa apabila ada muslim yang jahat, teroris, benci umat beragama lain, suka merusak gereja, pertanda mereka calon Kristen. Karena muslim yang baik-baik, paham dan taat agama, tidak ada yang murtad. Yang murtad hanya penjahat. Ya, berdasarkan. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Saya tahu Ibu, dia pakai kerudung bisa baca Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya ajak sahabat menyimak tayangan ini untuk menjelaskan bahwa betapa linglung para oten hingga oknum-oknum pendeta ini ngaku dulu pernah muslim, kerjanya meneror Kristen, jadi spesialis pembakar gereja. Mereka framing kerjaan begitu sesuai dengan ajaran Islam. Saking bombastisnya ngaku sehari 3 kali bakar gereja. Emangnya jadwal minum obat kok segampang itu gitu ya.
Maka saya akan bongkar kesaksian mereka dengan pisau analisis yang tajam dan bisa kita pastikan mereka ini berdusta. 3 oknum pendeta ini adalah pendeta Joshua Yasin, pendeta Imam Prasetyo, dan Edi Sutopo. Edi Sutopo ini entah penginjil atau pendeta nggak tahu ya. Yang jelas dia juga mengaku dulunya muslim, kerjaannya pembakar gereja ya. Dan kita tahu kecenderungan mereka yang ngaku-ngaku dulunya muslim kemudian murtadin, skenarionya selalu sama ya. Ngaku dulunya muslim yang taat, ustaz, guru ngaji ya, giliran baca Al-Qur'an ternyata nggak bisa belepotan pakai versi Latin ya. Ngaku keluarga fanatik yang didikannya keras dalam Islam, ngaku rajin sholat lah, sholat wajib lah, sholat sunnah, memang begitu. Itu bukan karena fanatik, memang harus begitu ya. Rajin ngaji dan puasa, terus bahkan ada yang ngaku berkali-kali haji dan umroh. Terus lihat Yesus di atas Ka'bah, ini gimana ceritanya ya. Kalau Islamnya benar nggak mungkin bakar gereja, kan ongo namanya ya, ngaku muslim yang taat tapi kerjanya bakar gereja. Ini kan kedustaannya luar biasa mereka ini. Mereka bersaksi dan mencitrakan diri seolah-olah dulunya muslim terus murtad masuk Kristen. Tapi tak ada satupun indikasi apalagi bukti bahwa kemungkinan kesaksian mereka ada benarnya atau sebuah fakta. Mereka bergaya tampil berbusana mencirikan seperti muslim ya. Artinya mereka ini sedang berupaya untuk membangun citra agar dipercaya bahwa pernah muslim. Dengan upaya membangun citra gitu kan menunjukkan bahwa mereka memang kadal ya, enggak pernah murtad karena memang dari dulunya emang kafir gitu ya. Ngaku-ngaku murtadin biar jualannya laku, kesaksiannya menarik, yang donasi banyak, lalu mereka kenyang ya, kan gitu tujuannya. Nah, mari kita simak, setelah itu kita bongkar kebohongannya. Kita mulai dari produsen pengepul murtadin odong-odong, Pendeta Yusuf Manubulu, terpidana penyebaran kesaksian bohong yang mengantarkan dia masuk penjara. Yang namanya kebenaran, yang namanya Injil daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan beliau sempat terlibat di dalam aksi-aksi pembakaran gereja, bahkan ada puluhan gereja yang mereka bakar pada waktu itu. Saya juga melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari agama itu. Begitu. Jadi satu misal seperti saya beragama, tetapi saya membakar gereja yang sebenarnya gereja itu tidak bersalah. Ya, saya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang seusia, dan saya melakukan kejahatan demi kejahatan dengan nama agama itu. Lah ini ongo ya. Puluhan gereja dibakar, kejahatan demi kejahatan dilakukan demi nama agama itu, kan konyol banget ya. Sekarang kita lanjut ke teroris kedua, Joshua Yasin. Nah, itu peristiwa awal mula pembakaran gereja. Terus kejadiannya bagaimana tuh, Pak? Kejadian gini, kenapa saya bisa bakar gereja kan? Saya kan visi saya satu, ya, ingin menjadikan kampung saya itu orang-orang Islam semua. Tidak ada boleh orang Kristen. Nah, visi saya kan mengislamkan, pendeta nggak berhasil kan? Nah, saya punya ide. Mungkin dengan ada pembakaran ini, orang Kristen akan sadar mau masuk Islam. Gitu. Ya, 3 buah gereja, nggak tanggung-tanggung. Iya. Dalam 1 hari itu 3 gereja. 1 hari? Iya. Aduh, luar biasa. Karena saya kan punya anak murid ya kan. Kita kerahkanlah anak murid saya, kalau kamu mau jihad di jalan Allah, ayo, saya bilang. Gimana cara kita bakar gereja supaya ada orang Kristen itu masuk Islam. Pendeta Joshua Yasin ini di mana-mana dia ngaku dulunya sekolah dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pesantren, terus jadi ustadz. Tapi ngaku kerjanya bakar gereja biar pendetanya masuk Islam. Visinya semua orang Kristen di kampungnya harus masuk Islam, kan ongo. Kalau dia ustadz harusnya membina muslim, ngapain maksa pendeta sampai bakar gereja segala. Tapi lucunya di Kristen ada yang percaya gitu loh ya. Nanti saya tunjukin si Joshua ini ngaku ustadz, ini nggak bisa baca Quran. Bahkan doa sapu jagat yang begitu ngetop di muslim, ternyata dia nggak bisa baca. Salah-salah ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu ya. Pendeta teroris ketiga dari Madura, Imam Prasetyo, spesialis pembakar puluhan gereja. Ini nggak kalah heboh juga ini. Ya, shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Ali Udin. Hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda berada.
Salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Hari ini saya berjumpa dengan seorang bapak. Saya akan bertanya dengan seorang bapak dari Madura. Ya silakan. Dengan bapak siapa? Ya, nama saya Pendeta Imam Prasetya. Gereja yang dibakar itu gereja di Jakarta di mana? Gereja apa? Ya, saya dulu dalam ikut dan saya nggak tahu arti gereja apa, sebab apa. Kita melakukan itu di bawah pengaruh narkotik. Jadi kita nggak tahu, kita hanya suruh aja. Siapa yang suruh? Ada ya, pokoknya ada seperti yang mungkin mereka lah. Saya cuma ikut ikutan gitu. Jadi kadang banyak orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu, mereka nggak tahu tujuannya, nggak tahu pemimpinnya, hanya ikut-ikutan. Ya. Sekarang coba kita simak bacaan Quran versi Pendeta Joshua Yasin yang ngaku dulu sekolah di MI, MT, SMA, bahkan nyantren dan jadi ustadz. Apa iya seperti ini cara muslim sholat setelah takbiratul ihram terus baca doa sapu jagat gitu? Kalau beda dengan sholat tahajud ya, saya sholat Allahu Akbar, saya berdoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya berdoa. Oke, biar makin jelas ongoknya saya perlambat ya. Saya sholat Allahu Akbar, saya berdoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. Sahabat, bukan gadget Anda yang masalah, tapi pendeta ini yang ngawur ya. Habis takbiratul ihram langsung doa sapu jagat. Ini sholat model pendeta tentunya ya. Bacaannya pun salah. Wa fi khairati asana wa qina asabanar. Ini bacaan ustadz. Anda percaya yang begini ustadz ya? Padahal doa ini ada di Quran. Doa ini mulai anak TK sampai kakek pasti paling hafal ya. Kita sebutnya doa sapu jagat. Anak TK pun udah hafal ini. Dibaca berulang-ulang setiap saat kita berdoa baca doa ini. Lah kok ngaku ustadz kok nggak baca bener ya. Bacanya model begini. Kan malu-maluin banget ya. Pantas Joshua ini pernah dijebak masuk room ya di Zoom-nya muslim ya. Ceritanya dia diajak bikin kesaksian gitu ya. Udah tuh dia santuy. Setelah beberapa menit menebar kebohongannya, dia sadar di situ ternyata ada Bang Zuma. Langsung dia ngacir tanpa pamit, langsung hilang. Memang luar biasa orang ini. Ya, berbohong itu tapi dia percaya diri. Ini yang kita salut. Nah, sekarang kita bongkar dari sisi fakta. Ya, sesuai dengan pengakuan mereka seperti apa faktanya ya. Kita analisis di sini supaya kita pastikan mereka ini kesaksiannya bohong atau punya dasar yang jelas. Oke, apapun faktanya sebenarnya harusnya diproses hukum. Apapun faktanya, entah mereka berbohong atau mereka benar sesuai kesaksiannya, harusnya sama-sama diproses hukum. Kenapa? Jika kesaksiannya benar ya, jika kesaksian mereka ini benar, mengaku membakar puluhan gereja itu benar, maka mereka tergolong teroris tentunya. Dalam KBBI, terorisme disebutkan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Mereka melakukan kekerasan, ya pastilah membakar gereja apa bukan kekerasan. Terus menimbulkan ketakutan, ya iyalah. Mana bisa membakar gereja nggak menimbulkan ketakutan. Terus usaha mencapai tujuan. Mereka punya tujuan katanya mau maksa orang Kristen harus masuk Islam gitu. Itu tujuan mereka. Jelas terpenuhi dong mereka kalau kita melihat dari definisi di KBBI ini. Nah terus, tapi jika kesaksian tidak benar, artinya mereka itu berbohong ya, mengada-ada gitu ya, biar bombastis, biar dapat donasi banyak, biar dapat duit banyak, biar banyak simpati. Maka mereka termasuk menyebarkan hoax. Kebohongan, cerita dusta, kesaksian oknum pendeta Kristen yang mengada-ada, itu termasuk hoax. Nah, menyebarkan hoax itu gimana? Itu masalah juga, melanggar hukum juga, kan gitu ya. Terus, sekarang kita cara mengecek fakta ya. Sekarang kita cek. Pernahkah terjadi kasus pembakaran 3 gereja dalam satu hari di salah satu daerah di Jawa Barat? Ada fakta beritanya? Pernah nggak? Nemu kasus dalam satu hari ada 3 gereja dibakar dan itu pasti sangat menghebohkan. Dan itu di Jawa Barat seperti yang diceritakan oleh pendeta Joshua Yasin ini. Pernah nggak?
ketemu beritanya, silahkan cari. Saya sudah nyari nggak dapat ya. Siapa tahu Anda mendapatkan ada 3 gereja dibakar satu hari dan pelakunya ternyata ketemu ini Pendeta Yasin. Ya, kalau waktu itu belum ditangkap, sekarang saatnya bisa ditangkap karena sudah ngaku ya. Terus, pernahkah terjadi kasus pembakaran puluhan gereja di seputar Jakarta sesuai dengan pengakuan si Imam Sulistio Prasetyo tadi ya. Sulistio apa Prasetyo tadi ya. Ya. Jadi pernah nggak ketemu pembakaran puluhan gereja di sekitar Jakarta itu? Ketemu nggak faktanya, beritanya, pelaporannya? Yang jelas puluhan gereja dibakar dalam waktu yang singkat gitu ya. Pernah nggak ketemu? Kalau pernah ketemu, nah ini sudah pelakunya, sudah ada ngaku namanya imam ya, pendeta dari Madura. Nah, tapi kalau belum, maka mereka menyebarkan berita bohong. Nah, itu juga hoax yang perlu juga diproses hukum. Jadi kalau nggak ada pembakaran puluhan gereja, berarti mereka ini bohong, masuk kategori hoax. Kalau benar, ya seharusnya mereka sudah ditangkap. Berikutnya, pernahkah terjadi kasus pembakaran gereja yang sangat banyak terjadi dalam kurun waktu yang tidak lama? Ya, seperti yang dikatakan oleh si pendeta Yusuf Manubulu, bahwa puluhan gereja dibakar. Pengakuan beberapa pendeta ini ya, mereka membakar puluhan gereja. Bahkan si Joshua Yasin ini sampai 3 gereja dalam satu hari dibakar. Luar biasa kan? Nah, artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka membakar puluhan gereja. Pastinya ini sangat menghebohkan jagat raya. Kok bisa ya pembakaran gereja terjadi di Indonesia? Ada nggak beritanya? Silakan. Kalau ada yang menemukan beritanya, silakan share di kolom komentar ya. Kalau ketemu fakta benar mereka melakukan pembakaran gereja, dan itu pasti jadi berita heboh yang luar biasa. Nah, terus cara ngecek fakta bahwa mungkinkah pembakaran puluhan gereja, bahkan 3 gereja dalam sehari luput dari berita. Artinya kalau benar-benar terjadi, mungkin nggak itu tidak diberitakan oleh siapapun. Kalau memang kita nggak ketemu di fakta pemberitaan, mungkin nggak terjadi pembakaran puluhan gereja tapi tidak ada berita, tidak ada media yang memberitakan, tidak ada media sosial yang menyiarkan juga, yang men-share, nggak ada. Bisa nggak? Memungkinkan nggak itu? Oke. Terus, mungkinkah kejadian pembakaran gereja yang sangat banyak tapi tidak diketahui masyarakat? Katakanlah tidak jadi berita, tidak disiarkan oleh media, tapi juga tidak diketahui masyarakat, tidak ada yang melaporkan ke aparat keamanan. Mungkin nggak ini? Kalau memang itu betul-betul fakta, mungkin nggak kejadian pembakaran gereja yang sangat banyak tapi tidak diketahui masyarakat, tidak ada yang melaporkan ke aparat keamanan? Mungkin nggak? Berikutnya, mungkinkah kepolisian membiarkan pelaku kejahatan teroris seperti ini ya? Pelaku pembakar gereja Edi Sutopo, Joshua Yasin, Imam Prasetyo sehingga tidak ditangkap. Coba, mungkin nggak teroris seperti ini dibiarkan oleh kepolisian? Rasa-rasanya sangat tidak mungkin ya. Kenapa? Kita tahu kepolisian terutama Densus 88 ya, sangat mudah menghadang aksi teror. Jangankan melakukan teror pembakaran puluhan gereja, mereka baru merencanakan aksi pun sering pelaku keburu dibekuk oleh aparat. Kan sering terjadi kan? Densus 88 membekuk pelaku terorisme. Mereka baru menyiapkan, itu sudah dibekuk. Artinya Densus 88 itu punya kemampuan intelijen yang baik untuk mengetahui siapa pelaku-pelaku dan apa yang mereka rencanakan. Lah kok bisa imam siapa ini Edi sama si Yasin ini dibiarkan gitu ya, Joshua ini dibiarkan? Masa iya? Rasa-rasanya kok nggak mungkin gitu loh ya. Terus fakta juga bahwa jangankan terhadap pembakaran puluhan gereja, aksi protes rencana pembangunan satu gereja saja itu sudah auto viral. Beritanya mendunia loh ya. Media massa menyiarkan, medsos memviralkan. Iya kan? Ada satu gereja misalnya mau dibangun terus dihadang oleh masyarakat, diprotes, itu menimbulkan berita mendunia lah, sampai dibahas di forum di mana-mana. Lah masa puluhan gereja dibakar dalam waktu singkat, satu hari terjadi 3 pembakaran gereja, masa tidak menghebohkan jagat raya? Rasa-rasanya sangat tidak mungkin menurut saya ya. Berikutnya secara logika ya, jika ada yang beneran ustadz muslim jadi teroris
dan murtad masuk Kristen, pasti beritanya mendunia. Karena hal ini kejadian yang sangat luar biasa, sangat langka. Ada nggak beritanya? Heboh, jagat raya gitu. Diberitakan di mana-mana, diviralkan di mana-mana. Ada nggak? Ada mau di Kompas gitu, FIFA gitu, Merdeka gitu, Detik gitu. Ada nggak? Nggak ada, karena memang ada ya. Kalau beneran ada, pasti beritanya mendunia karena ini sangat luar biasa diberitakan, ya. Terus konsekuensinya apa? Jika kesaksian mereka ini benar, maka bisa disimpulkan bahwa apabila ada muslim yang jahat, teroris, benci umat beragama lain, suka merusak gereja, pertanda mereka calon Kristen. Karena muslim yang baik-baik, paham dan taat agama, tidak ada yang murtad. Yang murtad hanya penjahat. Ya, berdasarkan kesaksian mereka ini kan. Terus konsekuensinya juga bahwa jika kesaksian mereka benar, maka bisa disimpulkan bahwa para murtadin adalah para penjahat yang dulu merasa beragama Islam tapi aslinya tidak beragama Islam. Karena jika benar dalam beragama Islam, harusnya tidak membakar gereja, tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam. Karena itu bertentangan dengan agama. Berikutnya, konsekuensinya bahwa jika kesaksian mereka benar, maka bisa disimpulkan bahwa Kristen jadi agama yang tepat dipilih para penjahat yang mengaku pernah beragama Islam. Jelas? Jelas ya. Jadi karena mereka kesaksiannya selalu dua penjahat, mengatasnamakan ajaran Islam, sementara di Islam tidak diajarkan begitu, berarti kalau mereka penjahat, ya berarti calon Kristen. Ya, yang baik-baik nggak begitu. Terus, jika kesaksian mereka benar, maka bisa disimpulkan juga bahwa Kristen jadi agama yang tepat dipilih para penjahat yang ngaku pernah beragama Islam. Maka sebagai muslim harus bersyukur para penjahat keluar dari Islam. Dan Islam bukan pilihan yang nyaman bagi penjahat. Ya, konsekuensinya seperti itu karena mereka ngaku dulunya muslim dan penjahat. Pertanyaan yang paling ditakuti, jika beneran mereka dulunya ustadz, foto dan video saat berkegiatan di Islam mana? Kenapa yang ngaku murtadin tak pernah menunjukkan bukti bahwa dulunya beneran muslim? Foto dan videonya kemana? Masa dari MI sampai MA sampai pesantren tak pernah ada bukti, dokumentasi bahwa mereka berkegiatan bareng orang lain gitu yang mengenal mereka? Nah, kan kesaksian lisan tok. Selalu begitu. Tidak pernah mereka menunjukkan bukti dokumentasi bahwa mereka di kegiatan yang benar seperti halnya yang mereka kesaksian mereka. Selalu menolak. Artinya apa? Saya lebih meyakini mereka bohong, dusta, dan itu pasti. Kalau memang ada, silakan dibantah. Silakan dibuktikan pakai fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.